Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Bang! Jutaan tentara surgawi berteriak keras saat kilat terbang melintasi awan itu sangat menakutkan. Kekuatan kesengsaraan mengejutkan setiap makhluk hidup yang berdiri di tanah. Yang paling mengejutkan semua orang adalah pria yang terbang ke arah para prajurit itu. Pemuda itu adalah orang yang mengatur susunan tingkat tinggi? Apakah dia tahu apa yang dia lakukan? Seru semua orang. Ini adalah prajurit surgawi, demi Tuhan. Pemimpin keluarga Jiang dan pembudidaya dari keluarga berpengaruh lainnya mengerutkan kening pada Suke. Mereka khawatir begitu Suke terbunuh yang tak terhindarkan, benda berharga yang dia miliki akan hilang. Secara khusus, benda ajaib yang bisa melihat melalui batu kuno. Namun, tidak ada yang berani mendekat. Mereka percaya mereka akan dicabik-cabik begitu mereka mendekati kesengsaraan, belum lagi untuk mengambil cincin penyimpanan Suke. Melihat ini, sebagian besar putra suci dan perawan suci terkejut. Itu dia, Qinji, perawan suci dari Sekte Bunga dan Bulan Ilusi, bergumam dengan cemberut. Dia telah bertemu Suke pada hari pertama dia tiba di benua timur dan juga melihatnya mengacaukan Hotel Bright Moon, jadi dia segera mengenalinya. Xiao Taixuan juga mengenali Suke. Pemuda ini benar-benar sesuatu, kata Han Ying, perawan suci dari Paviliun Rahasia Surga dengan terkejut. Tidak heran dia mengambil risiko untuk membunuh putra suci dan perawan suci dari keluarga Jiang dan Gong. Saya tidak bisa melihat masa lalu atau masa depannya. Saya bahkan belum pernah mendengar tentang pria ini sebelumnya. Aku tahu dia paling banyak 20. Mungkinkah dia adalah murid Jiang Hongyan? Maka sepertinya Jiang Hongan menemukan dirinya sebagai murid yang baik. Ngomong-ngomong, pemuda itu benar-benar idiot untuk terlibat dalam kesengsaraan, Xiao Taixuan mencibir. Bahkan aku tidak berani mendekat. Dia hanya seorang pria dari tahap transformasi bayi dan dia pikir dia bisa menangani ini? Qinji juga mencibir. Dia terlalu muda dan terlalu naif, Xiao Taixuan menyimpulkan. Mendengar percakapan mereka, Xiao Munan, Bai Linglui, dan para pembudidaya lainnya semuanya tertawa. Tak satu pun dari mereka peduli apakah Suke akan dibunuh atau tidak. Bagi mereka, seorang pria dari tahap transformasi bayi sama dengan seekor semut. Yang ingin mereka lihat adalah bagaimana Jiang Hongyan akan terbunuh dalam kesengsaraan ini. Han Ying agak bingung. Jelas, dalam pandangannya, Suke terbang ke arah para prajurit itu sama saja dengan bunuh diri, tetapi dia tidak merasa buruk darinya. Dia tahu bahwa entah bagaimana Suke dinaungi oleh keberuntungan. Bang! Suara guntur bergema di udara, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Semua prajurit berdiri dalam formasi besar. Dibandingkan dengan mereka, Suke seperti perahu kayu di laut yang bergolak. Kembalikan uangku, tentara itu berteriak lagi. Kali ini, semua orang di tanah mendengarnya dengan jelas. Suke tidak takut sama sekali. Dia menjawab, tidak. Kembalikan uangku. Persetan. Mendengar ini, semua putra suci dan perawan suci terkejut, dan kesombongan di hati mereka hancur. Para prajurit surga datang untuk meminta pemuda itu mengembalikan uang mereka. Apa-apaan? Apa yang salah dengan dunia ini? Jutaan tentara surgawi muncul untuk meminta seorang pemuda dari tahap transformasi bayi untuk mengembalikan uang mereka. Aku pasti sedang melamun. Otak semua orang menjadi kosong, mereka tidak mungkin tahu bagaimana ini bisa terjadi. Apa yang telah dilakukan Suke? Liu Jingning bergumam. Butface juga benar-benar terpana dan tidak bisa berkata-kata. Kamu salah orang, Suke balas berteriak, api hitam meletus dari tubuhnya. Oke, ya, aku meminjam uangmu, tapi itu karena aku cukup kuat untuk melakukannya. Jadi aku tidak berutang apapun padamu. Mendengar ini, semua orang terkejut dengan kata-kata Suke. Begitu, ejek Dong Genji, jadi pemuda ini terlalu bodoh untuk merasakan rasa takut. Dia pasti akan dihancurkan oleh kekuatan kesengsaraan. Dia tidak pernah menyukai Suke sebelumnya, jadi dia sangat senang melihatnya menghadapi jutaan tentara surgawi. Semua pembudidaya percaya bahwa mereka takut akan kekuatan kesengsaraan karena mereka menghormatinya, bukan karena mereka takut. Dan mereka semua menganggap keberanian Suke sebagai kecerobohan dan ketidaktahuan. Seperti kata pepatah, semakin kamu tahu, semakin kamu takut. Semakin kuat Anda, semakin rendah perasaan Anda, kata seorang lelaki tua dari keluarga berpengaruh. Suke hanya berjarak beberapa ratus meter dari tentara surgawi. Tiba-tiba, puluhan ribu dari mereka melonjak ke depan. Masing-masing mengenakan sepotong baju besi perak dan memegang tombak perak di tangannya.
Wajah mereka semua buram seolah tersembunyi di balik semacam cahaya. Semua pembudidaya terkejut karena mereka percaya bahwa mereka tidak berhak untuk melihat wajah mereka. Bang! Puluhan ribu tubuh tentara surgawi kabur dan berubah menjadi petir perak. Menit berikutnya, mereka semua berlari menuju Suke. Sementara itu, Suke melambaikan Dark Heavy Booster Sword dan memancarkan energi sekuat sekelompok prajurit yang datang ke arahnya. Menit berikutnya, puluhan ribu bayangan hitam dari Dark Heavy Booster Sword muncul. Bang! Bayangan Dark Heavy Booster Sword miring ke bawah ke arah para prajurit. Bang! Bayangan Dark Heavy Booster Sword bertabrakan dengan petir perak, dan ledakan besar bisa terdengar. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah mengira Suke, seorang pria dari tahap transformasi bayi, bisa sekuat ini. Aku akui bahwa aku meremehkannya, kata Xiao Taixuan dengan serius. Bahkan aku hanya bisa melakukan sebanyak yang dia lakukan sekarang dalam keadaan seperti itu, kata Xiao Munan, menunjukkan rasa hormat Suke. Bai Linglui tertawa keras. Saya akui pemuda ini cukup hebat, tapi tetap saja, dia sudah mati. Sekarang prajurit lainnya akan membunuh Jiang Hongyan. Jiang Hongyan ditakdirkan untuk dibunuh. Kami bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Xiao Munan tiba-tiba berhenti berbicara. Ekspresi wajah semua orang tiba-tiba berubah. Mustahil, bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Taixuan tertegun. Sebuah bayangan dengan cepat muncul, dan itu adalah Suke. Semua prajurit berubah menjadi busur listrik petir. Tapi kondisi Suke juga tidak baik. Armornya sudah hancur berkeping-keping, begitu pula jubah negatifnya. Dia berdarah, dan jika bukan karena mekanisme penyembuhan diri sistem, dia pasti sudah mati. Ketika para prajurit mati, mereka berubah menjadi sambaran petir perak yang tak terhitung jumlahnya dan terserap ke dalam tubuh Suke. Dengan paksaan Dewa Neraka, tubuhnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia juga memperhatikan bahwa penanaman segel petir surgawi telah mencapai 40%, yang sangat mengejutkannya. Suke melayang di udara sambil memegang Dark Heavy Booster Sword miliknya. Dia mengarahkannya ke tentara lainnya dan dengan dingin berkata, tidak ada yang akan selamat hari ini. Seluruh area terdiam. Semua orang tercengang dan ketakutan. Bahkan putra suci dan perawan suci mulai ragu mereka akan hidup. Siapa sih? Orang ini. Xiao Taixuan, putra suci dari Sekte Naga Hijau 8 arah, bertanya dengan heran. Dia tidak bisa memandang rendah Suke lagi. Dia menghempaskan puluhan ribu prajurit surgawi dengan satu gerakan. Kemudian, dia menunjuk ke prajurit langit yang tersisa dan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri kali ini. Betapa cerobohnya dia? Menarik, orang ini memenuhi syarat untuk melawanku. Xiao Munan, putra suci dari Sekte Iblis Surgawi, berkata dengan serius. Beberapa putra suci dan perawan suci di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan ketidaksenangan mereka. Han Ying, perawan suci dari Paviliun Rahasia Surga, mencibir, Xiao Munan, kamu baru saja mengatakan kamu akan mati bersama puluhan ribu tentara langit itu, kan? Orang itu masih hidup, bukankah itu berarti kau akan dikalahkan olehnya? Anda salah, tadi maksudku bahkan aku hanya bisa memusnahkan puluhan ribu tentara langit dengan satu gerakan. Aku tidak bermaksud aku akan dibunuh oleh mereka. Xiao Munan mati-matian. Namun, kali ini tidak ada yang membalasnya. Putra suci dari Sekte Iblis Surgawi telah menjadi sangat kuat beberapa dekade yang lalu. Sekarang, dia baru saja menyelesaikan kultivasinya di Blood Devouring Abyss. Dia bisa dianggap nomor satu di antara semua putra suci. Oleh karena itu, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Bai Linglui, perawan suci dari keluarga Bai, mencibir, Xiao Munan, kamu bisa melenyapkan puluhan ribu tentara langit dengan satu gerakan. Tetapi apakah Anda memiliki nyali untuk menunjuk ke prajurit surgawi yang tersisa dan mengatakan, tidak ada dari Anda yang akan melarikan diri? Aku tidak pernah berbicara omong kosong seperti ini. Baru saja dia menghadapi puluhan ribu tentara langit. Jika 1 juta tentara surgawi menyerang pada saat yang sama, bahkan para leluhur di tahap sintesis bentuk bisa terbunuh, jawab Xiao Munan dengan dingin. Matanya tersentak ke langit di atas lembah pemakaman surgawi dan dia terdiam. Semua orang hanya tersenyum diam-diam. Meskipun tindakan dan kata-kata Suke mengejutkan mereka, mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk membunuh puluhan ribu tentara langit. Lagi pula, itu bukanlah prajurit surgawi yang sebenarnya, tetapi petir yang menyatu dengan kekuatan terbatas. Tentu saja, mereka semua mengendus tentang kalimat terakhir yang dikatakan Suke, tidak ada dari kalian yang akan melarikan diri. Mereka pikir itu sangat konyol. Pemusnahan puluhan ribu tentara langit sama sekali berbeda dengan pemusnahan 1 juta tentara langit.
Seperti yang dikatakan Xiao Munan, jika 1 juta tentara surgawi menyerang pada saat yang sama, bahkan para leluhur di tahap sintesis bentuk akan terbunuh di tempat. Oleh karena itu, tidak ada dari mereka yang percaya bahwa Suke dapat memenangkan pertarungan ini. Dia masih dalam bahaya besar. Penghapusan puluhan ribu tentara langit barusan hanyalah memberikan beberapa tendangan sekarat. Namun, Suke benar-benar berencana memusnahkan semua tentara langit yang tersisa. Dia baru saja mengalami kesulitan bertarung, tetapi dia mendapat manfaat darinya. Guntur yang membentuk puluhan ribu tentara langit itu bisa dibandingkan dengan 49 kesengsaraan surgawi, yang meningkatkan segel petir surgawinya sebesar 10%. Sekarang lebih dari 900.000 prajurit surgawi masih berada di depannya. Bagaimana dia bisa melepaskan energi guntur yang begitu kuat? Aku akan membunuh mereka semua. Suke tersenyum dingin di dalam hatinya ketika dia membuka sistem store. Dia telah mendapatkan sekitar 10.000 acting top points selama serangannya barusan. Nada peringatan terus bergema di benaknya. Dan poin tangguh aktingnya masih perlahan meningkat. Dia tahu dia tidak bisa menyelamatkan acting top points sekarang. Dia harus menghabiskan banyak acting top points untuk mempersenjatai dirinya melawan bahaya. Segera, dia membeli Spirit Visage baru dan Negative Cloak baru. Kemudian, dia membeli 5 kerudung bansi baru. Ketika dia mencoba memakai ketujuh peralatan itu, dia gagal memakai Bansis Veil terakhir. Ding, tuan rumah hanya bisa memakai 6 perlengkapan dari League of Legends. Sistem segera mengingatkannya. Sial, saya tidak bermain-main. Mengapa saya hanya bisa memakai 6 potong? Mata Suke melebar, tetapi dia tidak ingin berdebat dengan sistem lagi. 6 peralatan sudah cukup. Resistensi sihirnya berlipat ganda dan fisiknya juga diperkuat. Sekarang saatnya untuk bertarung lagi. Suara mendesing. Dia melompat ke langit dengan Dark Heavy Booster Sword di tangannya, lalu dia menyerang tentara langit yang tersisa lagi dengan menginjak petir. Kali ini, momentum tentara langit bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Lebih dari 100.000 prajurit surgawi bergegas menuju Suke seperti jaring langit yang sangat besar. Cahaya perak menyilaukan mereka hampir menutupi langit. Banyak orang di daerah ini tidak dapat menahan diri untuk tidak terengah-engah dan merasakan darah mereka membeku. Lebih dari 100.000 prajurit surgawi menyerang bersama seperti lautan perak di langit. Suke seperti sebutir pasir di laut. Bagaimana dia bisa selamat dari itu? Prajurit langit yang terbuat dari petir konvergen sangat perkasa dan kuat, seru seseorang. Jika prajurit surgawi yang sebenarnya datang, kita hanya akan menjadi semut bagi mereka. Kali ini dia pasti tidak bisa menghentikan prajurit surgawi itu, kata Xiao Munan sambil menggelengkan kepalanya. Serangan dari puluhan ribu tentara celestial tidak dapat menahan serangan dari lebih dari 100.000 tentara celestial. Bahkan Xiao Munan mengira dia tidak bisa menahan tekanan yang begitu mengerikan, apalagi seorang kultivator di tahap transformasi bayi. Dia bertahan sampai sekarang, itu mengesankan. Bai Lingrui, perawan suci dari keluarga Bai, berkata dengan acuh tak acuh. Kematiannya berharga, karena dia membuatku terkesan. Dia sangat arogan dan menganggap Suke harus dihormati karena berhasil membuatnya terkesan. Mendengar ini, banyak putra suci dan perawan suci mengangguk setuju. Sangat normal bagi mereka untuk memegang ide seperti itu berdasarkan kekuatan dan status mereka. Tidak seorang pun harus merasa terhormat jika dia dapat tampil di depan putra-putra suci dan perawan suci ini dan membuat mereka terkesan. Budfest tiba-tiba melolong dan mulai menimbulkan masalah. Bocah cilik itu mungkin akan segera mati. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya akan menemukan hewan peliharaan manusia baru. Putra suci atau perawan suci manapun yang tertarik menjadi hewan peliharaan manusia saya dapat menghubungi saya. Namun, setelah mengatakan itu, Budfest segera merunduk ke kerumunan fraksi Utopia dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Banyak putra suci dan perawan suci melemparkan pandangan marah mereka ke arahnya. Namun, mereka tidak menemukan orang yang berteriak, jadi mereka melupakannya untuk sementara. Liu Jingning mengabaikan teriakan Budfest. Dia memusatkan pandangannya ke langit dan menggerakkan bibir merahnya sedikit untuk menyampaikan pesan kepada Suke. Bocah cilik, hentikan perlawanan sia-siamu. Gunakan saja mantramu dan pergi bersama Hongyan. Namun, pesannya diabaikan oleh Suke. Hentikan perlawanan sia-sia. Kamu pasti bercanda. Saya memiliki fungsi pemulihan otomatis dan 6 peralatan ketahanan sihir. Bagaimana perlawanan saya bisa sia-sia? Ribuan bencana dan 100 kali lebih banyak kesulitan selama berabad-abad semuanya berakhir dalam sekejap mata. Suke meneriakkan syair yang bertindak keras dengan keras dan berlari ke arah tentara langit seperti dewa pembunuh. Bayangan pedang yang padat dan bertinta menukik melintasi langit membawa api mistis hitam yang megah.
tubuh abadi dan jiwaku yang tidak bisa dihancurkan, bayangi semua orang. Suke terus berteriak keras dan teriakannya bergema di antara langit dan bumi seperti bel yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, bayangan pedang bertinta itu juga bergegas menuju tentara langit. Gemuruh! Tiba-tiba, ledakan memekakkan telinga datang dari langit lagi. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan tentara langit. Ledakan mengerikan pun terjadi, yang beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Suke dilahap oleh cahaya perak. Kekuatan tumbukan yang luar biasa berubah menjadi riak-riak yang tersebar dan berjatuhan. Pegunungan di dekatnya dibalik oleh gelombang udara. Puncak bukit yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghilang seolah-olah mereka telah dipotong di tengahnya. Fraktur muncul di Myriad Flames Incinerate Gospel yang dibuat oleh Suke, itu gemetar dan hancur. Semua orang mundur. Beberapa pembangkit tenaga listrik bahkan membentuk dinding tak terlihat dengan seni sihir untuk menahan gelombang udara. Dampak kuat ini jauh lebih keras daripada yang lain. Kali ini orang itu terbunuh, kan? Seorang pria dari gedung riang bertanya. Tentu saja, Dong Genji menjawab dengan dingin. Kelangsungan hidup Suke membuatnya sangat malu. Tapi kali ini, dia cukup yakin bahwa Suke telah mati karena kekuatan lebih dari 100.000 tentara langit telah melampaui imajinasinya. Bahkan dia tidak bisa menahan serangan seperti itu, apalagi seorang kultivator di tahap transformasi bayi. Namun, ketika cahaya perak menghilang, sosok kesepian muncul lagi di langit dengan angin dingin bertiup. Kerumunan meledak dalam keributan. Bagaimana? Mungkinkah itu? Ini, benar-benar mustahil. Dia tidak terbunuh. Semua orang terkejut dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Ini terlalu keterlaluan. Bahkan pembudidaya di tahap pelatihan Void tidak dapat bertahan dari dampak yang begitu kuat. Dia baru saja di tahap transformasi bayi, tapi dia selamat. Banyak putra suci dan perawan suci menatap dengan ekspresi terkejut. Hahaha. Tiba-tiba, Suke mulai tertawa keras di langit. Tawanya yang tak terkendali mengejutkan semua orang dan menenangkan seluruh area. Mereka mengamati pakaian compang camping Suke dan luka yang tak terhitung jumlahnya, yang mengeluarkan banyak darah. Tapi dia masih tertawa. Ribuan bencana dan ratusan kali lebih banyak kesulitan selama berabad-abad semuanya berakhir dalam sekejap mata. Tubuh abadi dan jiwaku yang tidak bisa dihancurkan membayangi semua orang. Suke mengulangi syair yang baru saja dia teriakkan dengan suara nyaring dan sombong. Setelah jeda singkat, dia menyipitkan mata dan matanya menjadi sangat dingin. Kemudian, dia berteriak, saya akan menunggu sampai keseimbangan antara yin dan yang hancur. Aku akan membasuh surga dengan darah iblisku. Ledakan. Seketika, darah di tubuhnya memercik dan meledak menjadi gumpalan kabut darah. Namun, lukanya sembuh dengan sangat cepat. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya seolah-olah sedang menyeret kekuatan besar langit dan bumi. Ki spiritual di sekelilingnya menyatu pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ketika dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menciptakan segel sihir, sepertinya semua ki spiritual di area itu langsung dipompa keluar. Kekosongan berputar tiba-tiba seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah. Saat berikutnya, Suke menatap lebih dari 700.000 tentara langit yang tersisa. Dia diam-diam berkata, surgawi, guntur, segel. Bang! Petir yang tak terhitung jumlahnya terjalin bersama di udara, dan sejumlah besar ki spiritual dari lembah pemakaman surgawi meletus. Petir bertabrakan dengan ki spiritual, dan bersama-sama mereka membentuk segel sihir besar. Seluruh segel dikelilingi oleh petir, dan di ujung atasnya ada dua patung naga dan gajah, yang terlihat sangat menakutkan. Segel itu mengambang tepat di atas 700.000 tentara surgawi yang tersisa. Membunuh mereka! Suke tiba-tiba berteriak, melambaikan tangannya. Bang! Segel itu jatuh tepat ke para prajurit, dan menit berikutnya, lebih dari 3 juta tentara terbunuh dan diubah menjadi busur listrik yang tak terhitung jumlahnya. Semua busur dengan cepat terbang ke tubuh Suke seperti ular. Melihat ini, semua orang di tanah terkejut. Kunjungi freeweboval.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Apa yang sedang terjadi? Dia membunuh lebih dari 3 juta tentara. Semua orang percaya bahwa Suke akan mati sekarang, mereka tidak pernah mengira dia akan dapat melakukan prasasti kuat lainnya dengan begitu cepat. Hanya dalam beberapa detik, Suke telah membunuh lebih dari 1/3 dari seluruh populasi prajurit surgawi. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Xiao Munan mundur beberapa langkah dan tidak bisa mempercayai matanya. Bahkan seorang kultivator di level tertinggi dari tahap pelatihan Void tidak bisa sekuat ini, sementara seorang pria di tahap transformasi bayi sudah sekuat ini.
Saya tidak bisa merasakan konotasi Tao dari prasasti yang baru saja dipraktikkan pemuda itu, tetapi yang mengejutkan saya, itu sangat kuat. Saya pikir itu mungkin sebuah prasasti dari Kaisar Abadi. Qin Ji, perawan suci dari Sekte Bunga dan Bulan Ilusi, berkata dengan wajah dingin. Nyatanya, Qin Ji benar. Biasanya, jika bukan karena prasasti Kaisar Abadi, seorang pria dari tahap transformasi bayi tidak akan sekuat ini. Bahkan jika pemuda itu baru pada tahap transformasi bayi, kata Xiao Taixuan dengan wajah yang sangat serius, dengan bantuan prasasti Kaisar Abadi, dia berhasil menjadi sekuat kita. Selain itu, para prajurit surgawi itu hanya bertindak sebagai kilat. Saya juga bisa membunuh ratusan ribu dari mereka hanya dengan satu tembakan. Faktanya, dia tahu jauh di dalam benaknya bahwa bahkan jika dia mampu membunuh 1 juta tentara dengan satu tembakan, dia akan menghabiskan semua kekuatan inti dan terbunuh oleh busur listrik. Putra suci dan perawan suci lainnya juga tahu bahwa mereka akan terluka parah begitu terkena busur listrik. Pemuda itu pasti menguasai prasasti kultivasi tubuh, seru pemimpin keluarga Jiang. Itulah mengapa semua busur listrik diserap oleh tubuhnya. Saya pikir prasasti kultivasi tubuh yang dia kuasai pasti sangat kuno. Dia sangat terkejut sehingga matanya menatap lebar ke depannya. Jauh di lubuk hatinya, dia menjadi serakah dan ingin memiliki tubuh Suke untuk digunakan sendiri. Meski begitu, dia seharusnya masih terluka parah. Aku baru saja melihat tubuhnya sembuh secara otomatis. Mungkinkah? Mendengar ini, semua putra suci dan perawan suci segera tahu apa yang dia maksud dan hati mereka mulai berdebar kencang. Prasasti abadi dari Kaisar Keabadian Abadi, seorang pria tiba-tiba berseru. Begitu seseorang menguasainya, tidak peduli seberapa parah lukanya, selama ada 1 tetes darah yang tersisa, tubuhnya akan sembuh. Dia telah menguasai 2 prasasti Kaisar Abadi dan prasasti budidaya tubuh. Siapa dia? Seorang lelaki tua dari fraksi Utopia bertanya. Orang-orang tua dari fraksi Utopia semuanya menoleh ke Liu Jingning, mencoba mencari tahu jawabannya. Liu Jingning menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu latar belakangnya sama sekali. Saya hanya tahu dia adalah kenalan Jiang Hongyan. Tiba-tiba, Budfest muncul dan berkata, pemuda itu adalah bonekaku, semua prasasti yang dia kuasai aku ajarkan padanya. Siapapun yang ingin mempelajari prasasti itu dapat datang kepada saya dan memberi saya pekerjaan pukulan. Aku bersumpah akan mengajarimu. Sepertinya aku pernah melihat anjing ini sebelumnya. Petik 2. Penggarap dari keluarga Jiang dan keluarga Gong, serta mereka yang berpartisipasi dalam konvensi pemotongan batu, mengenali Budfest. Kamu anjing yang menyedihkan, beri aku semua prasasti, teriak Bai Ling Lui sambil mengulurkan tangannya ke arah Budfest. Bang! Sebuah tangan tak terlihat mengenai Budfest dan segera menghilang. Budfest terkejut dan segera kabur. Beraninya kamu menyelinap menyerangku? Kamu tunggu di sini, Budfest berteriak sambil melarikan diri dengan sangat cepat. Para pembudidaya tercengang melihat Budfest masih utuh. Mungkinkah anjing ini benar-benar tahu cara mempraktikkan prasasti Kaisar Abadi? Tiba-tiba, semua pembudidaya, putra suci, dan perawan suci mulai mengejar Budfest, mencoba menangkapnya. Namun, Budfest berlari sangat cepat menuju Myriad Flame Incinerate Gospel. Suke, tolong aku, biarkan aku masuk, Budfest berteriak keras, menyadari bahwa dia sedang dalam kesulitan. Sementara Suke sibuk menyerap busur listrik dan sekarang, dia hampir menyelesaikan 70% budidaya untuk segel petir surgawi. Bahkan jika penglihatan roh dan jubah negatif yang dia kenakan telah dihancurkan, Suke merasa tubuhnya sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini benar-benar di luar harapannya. Budfest, kamu berurusan dengan omong kosongmu sendiri. Saya sibuk, Suke tertawa terbahak-bahak dan memandangi 500.000 prajurit surgawi yang tersisa. Kau ingin uangmu kembali? Datang, aku akan membunuh kalian semua. Pada saat ini, 500.000 lebih tentara langit yang tersisa tidak lagi menjadi ancaman bagi Suke. Dengan gerakan ofensif yang agresif dan fisik yang diperkuat oleh paksaan Dewa Neraka, dia sangat kuat sekarang. Tampaknya 1 juta tentara langit cukup sombong. Namun, mereka terbuat dari guntur. Oleh karena itu, kekuatan mereka sangat terbatas. Di depan Suke, seorang pria yang memiliki semua jenis perangkat curang, para prajurit surgawi ini hanya bisa menghela nafas dengan menyesal. Gemuruh! Karena provokasi sukses Suke, 500.000 lebih tentara langit yang tersisa bergegas keluar secara bersamaan dan menyerang Suke dengan cahaya perak dan kilat yang tak terbatas. Dari kejauhan, para prajurit surgawi ini tampak seperti meteor perak bertitik tebal yang turun dari langit. Suke tidak punya tempat untuk bersembunyi. Suke mengangkat tangannya lagi.
Aura kuno namun mendominasi keluar dari tubuhnya. Ledakan. Tandai situs web ini gratis, web, VL.com untuk memperbarui novel terbaru. Kekosongan berputar lagi. Ki spiritual di lembah pemakaman surgawi menyembur seperti tsunami. Segel naga dan gajah yang terdiri dari guntur yang menyatu mulai terbentuk. Aura pembunuhannya 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Budfest telah dikejar sampai ke tepi mantra. Dia berteriak, bocah cilik, rencananya berhasil. Saya telah memikat mereka di sini. Sekarang buka mantranya, cepat. Sebuah rencana, Anda memikat mereka di sini? Mendengar itu, mereka yang mengejar Budfest segera berhenti dan mulai melihat ke langit dengan waspada. Namun, Suke mengabaikan Budfest dan terus dengan hati-hati membuat segel petir surgawi dengan jarinya. Dia tahu fisik Budfest sangat kuat, dan tidak ada yang bisa membunuhnya. Oleh karena itu, dia tidak ingin memberikan tanggapan kepada Budfest. Adapun rencana untuk memikat para pengejar di sini, itu hanyalah gertakan Budfest. Ledakan. Ledakan besar tiba-tiba datang dari Myriad Flames Incinerate Ghost Spell. Sebuah celah muncul di layar cahaya berwarna-warni itu. Suara mendesing, Budfest berlari masuk, tidak tergores. Hampir saja, Budfest melolong. Brengsek, bocah kecil, kamu mengabaikan teriakan minta tolongku. Untungnya, saya bisa melarikan diri karena saya pandai mantra. Kalau tidak, aku akan mati muda di tempat ini. Suke terkejut. Memang, Budfest dulu mengatakan dia pandai mantra, tapi anjing yang tidak bisa diandalkan ini tidak pernah menunjukkan keahliannya. Kali ini dia berhasil membuka dan masuk ke dalam mantra pakar secara diam-diam, yang cukup mengejutkan Suke. Pada saat yang sama, para pemburu di luar mantra menyadari bahwa mereka telah ditipu dan menjadi sangat marah. Beberapa pembangkit tenaga listrik mulai berteriak. Anjing yang licik, ini keterlaluan. Serang mantranya, itu baru saja ditebas oleh kesengsaraan surgawi. Sekarang akan runtuh dan runtuh. Mengenakan biaya. Semua orang juga mulai menyerang mantranya. Gemuruh. Seni sihir yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi awan energi sihir, yang tiba-tiba menghantam layar cahaya mantra. Tanah mulai bergetar. Retakan. Suara garing masuk, layar cahaya mulai retak dan banyak retakan muncul seperti sarang laba-laba. Oh tidak, mundur sekarang. Di belakang mereka, tiba-tiba sesuatu terjadi pada Liu Jingning. Dia buru-buru menyampaikan pesan kepada orang-orang di fraksinya. Tetua fraksi Utopia juga berencana untuk mengejar Budfest. Setelah mendengar kata-kata Liu Jingning, mereka tidak bisa menahan cemberut. Perawan suci, apa maksudmu? Anjing itu mungkin memiliki ilmu kaisar langit. Tidak peduli seberapa baik hubungan antara kamu dan anjing ini atau pria itu, kata seorang penatua dengan alis berkerut, jika kita tidak mengambil seni itu, mereka juga akan dirampok oleh orang lain. Dalam kekuatan, mereka mungkin sekuat Liu Jingning. Dalam status, mereka sedikit lebih rendah darinya. Sekarang Liu Jingning mendesak mereka untuk mundur. Meskipun mereka tidak akan mundur, mereka tidak dapat sepenuhnya mengabaikan kata-kata perawan suci mereka. Heh, kamu benar-benar percaya orang itu mengatur mantra tanpa meninggalkan ruang untuk bermanuver, kan? Jika kamu ingin mati, pergilah bersama mereka dan aku tidak akan menghentikanmu. Liu Jingning tersenyum dingin, lalu dia menginjak tanah sedikit dan terbang kembali dengan anggun untuk menjauh dari daerah itu. Para sesepuh sedikit tertegun. Setelah saling menatap beberapa saat, mereka memilih untuk mengabaikan godaan seni kaisar surgawi dengan melompat ke udara dan memimpin bawahan mereka untuk mundur bersama dengan Liu Jingning. Di sisi lain, orang-orang di gedung Karefri sudah bergegas keluar. Ketika Dong Genji melihat bagaimana Budfest tetap tidak tergores setelah diserang oleh Bailing Rui, dia adalah orang pertama yang bergegas keluar dan mengejar Budfest. Beberapa orang jenius dari gedung Karefri di belakangnya juga mengikuti dari dekat. Sekarang mereka berdiri di depan mantra bersama dengan orang-orang dari keluarga besar dan sekte lainnya. Dengan partisipasi mereka, layar cahaya yang runtuh dari Myriad Flames Incinerate Ghost Spell akhirnya hancur. Saat berikutnya, mereka bertabrakan dengan ledakan gelombang panas yang mengerikan. Lautan api hitam yang tak terbatas segera mengelilingi mereka. Bang, bang, bang. Lebih dari 100 suara ledakan datang satu demi satu. Beberapa pembudidaya yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari tahap bayi asli meledak menjadi gumpalan kabut darah dan menghilang bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Api ini cukup kuat, semuanya, berhati-hatilah. Jiang Yushu, penatua keluarga Jiang berkata, mengeluarkan artefak sihir pertahanan dan memegangnya di depan dirinya. Semua orang menjadi sangat serius. Ketika mereka berada di luar mantra, mereka merasakan keunikan dari api hitam itu.
Ketika mereka memecahkan layar cahaya dan memasuki mantra, mereka menemukan apinya sangat mengerikan dan kekuatannya telah melampaui imajinasi mereka. Itu bisa membunuh pembudidaya yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari tahap bayi asli secara instan. Haha, dasar manusia bodoh, Buttface mencibir dengan bersemangat, berdiri di belakang api. Aku masuk melalui pintu masuk dalam mantra. Anda masuk dengan merusak layar lampu secara paksa. Sekarang Anda telah menempatkan kepala Anda di jerat. Namun, para pembudidaya dalam mantra tidak dapat melihat Buttface karena mereka terjebak dalam mantra dan hanya bisa melihat lautan api hitam yang tak berujung di sekitar mereka. Ini seperti Fata Morgana, tapi itu bukan Fata Morgana yang sebenarnya karena mereka terjebak dalam mantra dan dikelilingi oleh dunia mantra. Hanya orang-orang di luar mantra yang bisa membuat pengamatan umum dan objektif tentangnya. Tidak heran itu mantra pakar. Mereka terjebak saat mereka melangkah ke dalamnya. Sepertinya mereka tidak bisa mematahkan mantranya dalam waktu singkat. Mari kita lihat dulu. Orang-orang dari fraksi Utopia sekitar 10 km jauhnya telah berhenti di sebuah gunung untuk mengamati situasi di luar lembah pemakaman surgawi. Satu pembangkit tenaga listrik masih tidak mau menyerah dan berencana untuk mengamati situasi. Liu Jingning mengkhawatirkan Suke dan Jiang Hongyan. Oleh karena itu, dia tidak pergi tetapi memilih untuk berdiri diam. Mendengar kata-kata pembangkit tenaga listrik itu, dia mulai tersenyum dingin. Pengetahuannya tentang taktik Suke jauh lebih baik daripada orang lain. Suke telah menyiapkan lebih dari 100 teratai api dan menaruhnya di cincin penyimpanan tadi malam. Pikiran itu selamanya akan membekukan darah Liu Jingning. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dari keluarga besar dan sekte mengeluarkan artefak pertahanan mereka. Semuanya telah mencapai puncak tahap pelatihan Void. Dengan bantuan artefak pertahanan dan kekuatan mereka yang kuat, mereka tidak lagi terancam oleh lautan api hitam. Oleh karena itu, mereka mulai mencari cara untuk keluar dari mantra tersebut. Nona Han Ying dari Paviliun Rahasia Surga, tolong datang ke mantra dan beritahu kami cara untuk keluar, teriak Dong Genji tiba-tiba. Orang-orang lainnya juga menyadari bahwa hanya orang-orang dari Paviliun Rahasia Surga yang mahir dalam mantra. Sekarang mereka perlu meminta Han Ying, perawan suci dari Paviliun Rahasia Surga, untuk membantu mereka. Ketika mereka mulai mencari Han Ying setelah mendengar kata-kata Dong Genji, mereka menemukan dia tidak terkena mantra. Seketika, banyak orang merasa kesal karena mereka tahu Paviliun Rahasia Surga selalu berhati-hati, dan tidak pernah mengambil risiko ketika mereka merasakan bahaya. Sekarang mereka tidak menemukan satu murid pun dari Paviliun Rahasia Surga dalam mantra itu. Mungkinkah itu? Tanda tanya. Bocah cilik, Buttface melolong, mereka terkena mantra sekarang. Anda baru saja melenyapkan prajurit surgawi itu dan datang ke sini untuk membantu saya. Dia sekarang berada di luar mantra. Dia sementara aman, namun, dia cukup cemas karena lautan api dalam mantra tidak dapat menahan para pembudidaya itu untuk waktu yang lama. Gemuruh. Awan cahaya perak menyilaukan meledak di langit lagi. Segel petir surgawi kedua yang dibuat oleh Suke menghancurkan lebih dari 300.000 prajurit surgawi. Itu sangat mengerikan. Namun, 200.000 lebih tentara langit yang tersisa, yang tidak terkena segel guntur surgawi, semuanya menyerang Suke. Tombak panjang mereka yang terbuat dari petir datang ke arah Suke dari segala arah. Engah, Suke tertiup angin dan memuntahkan seteguk darah. Sementara itu, sepertinya banyak benda berkilau jatuh dari tubuhnya ke arah para pembudidaya di lautan api. Yaitu, cincin penyimpanan. Seseorang berteriak dengan gembira ketika dia melihat ke atas dan melihat pemandangan ini. Setelah itu, semua orang bersukacita dengan kegembiraan yang liar. Itu adalah cincin penyimpanan yang dijatuhkan oleh orang itu. Seni Kaisar Surgawi dapat disimpan di cincin itu. Berhenti, itu adalah cincin penyimpananku. Aku akan membunuh siapa saja yang berani merampok cincin penyimpananku. Ah, suara menyayat hati Suke datang dari langit. Dia tertekan karena kehilangan hartanya yang berharga. Melihat wajah khawatir Suke, mereka yakin ada barang yang sangat berharga di dalam cincin penyimpanan. Kalau tidak, dia tidak akan cemas dan marah seperti ini. Mereka menjadi sangat bersemangat sehingga jantung mereka mulai berdetak lebih cepat. Jangan ambil cincinku, teriak Suke, siap terbang ke bawah. 200.000 tentara yang tersisa menghentikannya. Bang! Suke terlempar ke belakang oleh kekuatan itu dan memuntahkan darah lagi seolah-olah dia terluka parah. Tepat pada saat ini, sekelompok cincin penyimpanan lainnya jatuh ke tanah. Sialan, dia membawa cincin sebanyak ini? Aku tahu itu, dia pasti secara acak masuk ke kuil suci kuno dan mendapatkan cincin ini di sana. Aku ingin cincinnya. Mereka semua berkumpul untuk mengambil cincin itu.
Jiang Yushu buru-buru melompat untuk menangkap cincin yang berada tepat di atasnya. Tiba-tiba, benda ajaib pelindung itu retak, tapi dia tidak peduli. Dalam pandangannya, mendapatkan cincin penyimpanan yang di dalamnya terdapat prasasti kaisar abadi atau benda sihir kuat lainnya lebih penting. Namun, tepat saat dia hendak membuka cincin itu, dia terkena tulisan tepat di dadanya. Menit berikutnya, benda ajaib pelindungnya hancur berkeping-keping dan Jiang Yushu dikelilingi oleh api hitam. CK kamu, Jiang Yushu berteriak. Dia diserang oleh penatua dari keluarga Gong. Anda salah, kita masing-masing harus memiliki cincin di sini, saya hanya menggunakan prasasti saya untuk membuat yang ini terbang ke arah saya. Saya tidak pernah mengira Anda akan tiba-tiba muncul, tetua keluarga Gong mencibir. Dia melompat dan hendak mengambil cincin itu. Bang! Beberapa prasasti menimpa tetua keluarga Gong. Dia memuntahkan darah dan rambutnya terlihat sangat berantakan. Keluarga Bai sialan, persetan denganmu. Bagus sekali. Jiang Yushu tertawa terbahak-bahak dan memukul para pembudidaya keluarga Bai dengan prasastinya untuk menghentikan mereka memiliki cincin penyimpanan. Tiba-tiba, situasi berputar di luar kendali. 3 keluarga besar, yang baru saja memperbaiki hubungan mereka, kembali bertengkar satu sama lain. Pada saat yang sama, sebagian besar putra suci dan perawan suci juga mulai bertarung satu sama lain untuk mendapatkan cincin penyimpanan yang jatuh dari langit. Xiao Munan menembus beberapa pembudidaya dengan Fang Tianji merahnya dan melompat dan menangkap sebuah cincin. Tiba-tiba, Qin Ji memukul lengannya dan cincin itu terlepas dari tangan Xiao Munan. CK kamu, Xiao Munan mengutuk dan mulai berkelahi dengan Qin Ji. Di bawah kepemimpinan Dong Genji, beberapa talenta dari Carefree Building maju dengan gagah berani. Satu membantu memblokir api hitam, yang lain berhasil membunuh orang yang menghalangi. Dong Genji menciptakan tangan tak terlihat yang besar dan mengambil lusinan cincin penyimpanan. Berhenti, teriak Suke. Mendengar ini, pertarungan di lapangan menjadi semakin serius. Berhenti, teriak Suke sambil tak berdaya melihat mereka memperebutkan cincinnya. Dia masih bertempur melawan 200.000 prajurit yang tersisa. Dia mencoba berkali-kali untuk terbang ke tanah dan setiap kali dia mencoba melakukannya, tentara memblokirnya. Melihat ini, semua pembudidaya menjadi lebih bersemangat dan yakin pasti ada sesuatu yang sangat berharga di dalam cincin itu. Bang! Prasasti yang tak terhitung jumlahnya saling bertabrakan, dan semua pembudidaya mulai berkelahi seolah-olah mereka sudah gila. Hanya ada beberapa ratus cincin penyimpanan, tetapi setidaknya ada puluhan ribu pembudidaya. Tidak mungkin setiap orang memiliki cincin. Jika kita pergi sekarang, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan 1 atau 2. Beberapa tetua fraksi Utopia tidak bisa lagi menahan godaan. Liu Jingning tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Saya tidak pernah berpikir Suke akan menjadi tidak tahu malu ini, beberapa kata-katanya menyebabkan mereka semua bertengkar. Ini lucu, dia pemain yang sangat bagus. Melihat Liu Jingning tersenyum, beberapa sesepuh tutup mulut. Mereka mengenal Liu Jingning dengan sangat baik dan langsung yakin bahwa tidak pergi adalah pilihan yang lebih baik. Kalian gila, sesuatu yang sangat berbahaya ada di dalam cincin ini. Buttface berteriak. Dia terkejut dan tidak tahu mengapa orang-orang ini berjuang begitu keras untuk mendapatkan cincin tersebut. Pada saat yang sama, Suke berteriak dari langit, ya. Dia benar, ada sesuatu yang sangat berbahaya di dalam ring. Tolong percayalah padaku. Berhenti. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Suke bertanya, matanya berair. Tidak ada yang mendengarkannya. Bahaya, Anda pikir saya anak berusia 3 tahun? Membunuh, teriak Dong Genji. Dengan bantuan rekan-rekannya, dia berhasil mendapatkan lebih dari 20 cincin penyimpanan. Melihat ini, kultivator lain menjadi sangat cemburu dan mulai berlari ke arahnya. Keluarga Jiang, keluarga Gong, dan keluarga berpengaruh lainnya masing-masing juga mendapat lebih dari 10 cincin. Karena mereka masih berkelahi, mereka tidak punya waktu untuk membuka cincinnya. Kamu menyebut dirimu orang kuat, tetapi kamu semua sebenarnya adalah orang yang sangat tidak tahu malu dan serakah. Suke berteriak dengan marah. Kamu bajingan, jangan kira aku tidak tahu siapa kamu. Jiang Yushu mencibir. Kamu adalah pemuda yang mengubah konvensi pemotongan batu menjadi berantakan. Apa yang telah saya lakukan sangat adil. Dia benar, jika bukan karena Anda, Jiang Limu tidak mungkin melarikan diri dengan benda ajaib itu. Kalian berdua pasti membuat ini terjadi. Kami hanya mengambil kembali sesuatu yang menjadi milik kami.
Mendengar ini, Suke melirik putra suci dan perawan suci dan dengan marah bertanya, jadi mengapa kalian mengambil cincinku? Beraninya kau berbicara seperti itu kepada kami? Teriak Bai Lingui. Kau bukan apa-apa. Dong Genji mencibir dan mengangkat tangannya, ada lebih dari 20 cincin penyimpanan di atasnya. Kamu ingin tahu kenapa? Alasannya adalah Anda tidak berhak memilikinya. Semua cincin disegel oleh pembatasan jiwa suci saya. Saya tidak berpikir Anda bahkan dapat membukanya. Suke mencibir. Mendengar ini, Dong Genji tertawa terbahak-bahak. Pembatasan jiwa suci yang ditetapkan oleh seorang pria di tahap transformasi bayi adalah hal yang mudah bagiku. Para pembudidaya lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Faktanya, untuk putra suci dan perawan suci, jika mereka punya cukup waktu, mereka juga dapat dengan mudah membuka pembatasan jiwa suci yang ditetapkan oleh seseorang di tahap sintesis bentuk. Besar, harus kuakui, kalian sangat kuat. Suke mencibir dan berbalik untuk melawan para prajurit. Novel akan diupdate terlebih dahulu di website ini. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya.